Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai member di channel yang masih berkembang ini. Dukungan kalian sangat berarti. Kalau ada yang ingin mentraktir Mimin Kopi, bisa langsung klik link Saweria di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Di markas Asosiasi Hunter Internasional. Beberapa petinggi Asosiasi Hunter Internasional menatap layar monitor dengan ekspresi tegang. Pertarungan yang ditampilkan di layar itu bukan pertarungan biasa. Di tengah reruntuhan gedung di Montana, Hyunwoo terlihat mendominasi pertempuran melawan Sun Wukong. Sementara itu, di medan tempur, Hyunwoo menatap lawannya dengan tatapan tajam. "Kau pikir kau bisa menyerangku hanya dengan itu?" katanya sambil meluncur ke arah Sun Wukong dengan kecepatan tinggi. Sun Wukong tampak terpojok, rahangnya mengeras. Dalam hatinya, ia menggerutu. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang dari tingkat ini menekanku seperti ini? Hyunwoo terus menekan. Kalau kau hanya memperhatikan petirnya, bagaimana kau bisa menahan seranganku? Serangannya kembali menghantam Sun Wukong, membuat tubuh monyet legendaris itu terpental jauh ke belakang. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernapas, Hyunwoo mengaktifkan skill pamungkasnya. "Sudah terlambat," ucapnya. Cahaya energi berwarna merah keemasan mulai berkumpul di tangannya. Asura Striking Fist. Sun Wukong menyadari ancaman besar dari serangan itu. Ia segera mengaktifkan perluasan kekuatan sihir, menciptakan barikade pertahanan di sekelilingnya. Ledakan dahsyat terjadi. Gelombang kejut dari serangan itu meratakan area di sekitar mereka, menghancurkan bangunan dan membuat tanah retak hebat. Saat debu mulai mereda, sosok Sun Wukong masih berdiri. Napasnya terengah, tubuhnya dipenuhi luka, tetapi ia masih bertahan. "Tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah dari orang dari tingkat ini," pikirnya. Hyunwoo yang melihat lawannya masih berdiri hanya tersenyum santai. "Untuk seekor monyet, kau lumayan juga," sindirnya. Ucapan itu membuat Sun Wukong meledak dalam kemarahan. "Berani-beraninya kau meremehkanku," raungnya. "Aku adalah Monkey King." Sun Wukong mengepalkan tinjunya. "Baiklah, meskipun aku tidak dapat memanjat menara lagi, aku akan membawamu pergi bersamaku." Sun Wukong mengaktifkan skill bayangan, menciptakan puluhan klon dirinya yang segera mengelilingi Hyunwoo. Hyunwoo tetap santai, matanya menyapu sekeliling. Wah, area ini jadi penuh dengan monyet. Bayangan-bayangan Sun Wukong menyerang dalam waktu bersamaan. Energi mereka mengguncang atmosfer, menciptakan tekanan luar biasa yang melumpuhkan medan sekitarnya. Ledakan dahsyat terjadi. Dari langit, terlihat bola energi besar yang meledak tepat di tempat Hyunwoo berdiri. Di dalam asap tebal, Sun Wukong mengatur napasnya. Matanya menatap tajam ke arah pusat ledakan. "Apakah aku berhasil?" gumamnya. Tiba-tiba, dari balik kepulan asap, sayap besar mengepak, menyingkap sosok Hyunwoo yang masih berdiri tegap. Sun Wukong membelalak. Seketika, Hyunwoo telah menghilang dari tempatnya dan dalam sekejap mata, ia sudah tepat di depan Sun Wukong. Jarak yang begitu dekat membuat Sun Wukong panik. Dalam pikirannya, Hyunwoo mengingat pelatihan yang ia jalani bersama Pegasus. Prinsip yang benar tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Kekuatan ekstrim bukanlah tentang mencurahkan segalanya, melainkan tentang perhitungan dan pertahanan diri yang tepat. Jika kau mengontrol pikiranmu sepenuhnya, kau bisa mencapai prinsip itu. Hyunwoo menurunkan kuda-kudanya. Energi emas berkumpul di tangannya. Tubuhnya dipenuhi aura yang berdenyut ganas. Sun Wukong yang menyadari bahaya mencoba mundur, tetapi terlambat. Hyunwoo menggerakkan tangannya dengan kecepatan tak kasat mata. Annihilating Strike. Serangan itu meluncur, mengenai Sun Wukong dengan daya rusak luar biasa. Gelombang kejut dari serangan tersebut menghancurkan seluruh area di sekitar mereka. Gedung-gedung runtuh, tanah terbelah, dan angin kencang menyapu puing-puing ke segala arah. Ketika debu mereda, hanya ada satu sosok yang masih berdiri. Hyunwoo. Tubuhnya tegap, ekspresi wajahnya tenang. Sebuah notifikasi muncul di hadapannya. "Selamat, Climber telah dikalahkan." Status authority telah berubah dari menengah menjadi menengah ke atas. Hyunwoo menghela napas lega. Ia memeriksa tubuhnya. "Tanganku baik-baik saja,"
Kaki juga. Kekuatan sihirku mengalir dengan baik. Senyum kecil terbentuk di wajahnya. Bagus. Kali ini aku berhasil mengalahkan Klimber tanpa luka berat. Ia mengangkat tangannya ke langit, menatapnya sebentar sebelum mengepalkan jemarinya. Latihan dengan Pegasus memang ada manfaatnya. Saat pikirannya mulai tenang, matanya tertuju pada tongkat San Wukong yang tertinggal di tanah. Hyunwoo berjalan mendekat, mengambil tongkat itu, dan menatapnya dengan penasaran. Aku akan membaca penjelasannya nanti. Gumamnya. Matanya kemudian beralih ke cakrawala. Gedung Asosiasi Hunter Internasional ada di sekitar sini, kan? Ia memegang tongkat itu dengan erat. Baiklah. Hyunwoo memerintahkan tongkat itu untuk memanjang. Dengan satu lompatan, tubuhnya melesat ke udara, terbang menuju markas asosiasi dengan penuh keyakinan. Gedung Asosiasi Hunter Internasional. Di dalam markas Asosiasi Hunter Internasional, beberapa petinggi menatap ke arah pria yang baru saja tiba. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Hyunwoo yang selama ini dikenal dengan pakaian tempur yang sama sepanjang 74 chapter, akhirnya mengenakan pakaian baru. Meskipun masih bernuansa seperti pakaian olahraga, setidaknya ada perubahan. Liam, yang berdiri tidak jauh darinya, hanya bisa mengamati dalam diam. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya. Bahkan setelah pertarungan sehebat itu, dia masih baik-baik saja? Apakah dia benar-benar manusia? Bukan hanya itu yang membuat Liam kaget. Cara Hyunwoo muncul begitu tiba-tiba, seolah melanggar semua hukum fisika, membuatnya hampir mengira pria itu adalah seorang Klimber. Di tengah perbincangan mereka, Liam tampak ragu-ragu sebelum akhirnya membuka mulut. Ada sesuatu yang ingin ia minta. Di ruang tunggu rumah sakit di Korea, Hyunwoo tiduran di pangkuan Miryeong, bertujuan untuk menjenguk Seoyeon dan sekalian cek kesehatan. Tidak jauh dari mereka, Sion duduk di kursi seberang dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Jadi, Sion akhirnya bertanya, apakah benar kakak selama 1 bulan ini berlatih dengan Pegasus? Hyunwoo menatapnya sejenak, mengangkat alis. Aku ingin berlatih dengannya juga, lanjut Sion. Seo Yeon, yang mendengar percakapan itu, teringat sesuatu. Sion pernah mengatakan hal serupa. Waktu itu, ia begitu terkesan melihat Miryeong bertarung melawan Blue Lion. Baginya, Miryeong sangat luar biasa. Karena itulah, ia juga ingin bertambah kuat, agar bisa melindungi apa yang berharga baginya. Hyunwoo memperhatikan ekspresi serius Sion. Ia mengerti keinginan itu, tapi pikirannya melayang ke masa latihannya sendiri. Pegasus, apakah dia akan benar-benar melatih Sion dengan baik? Meskipun ada keraguan, Hyunwoo akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi sebelum itu, aku harus mengisi ulang batu labirinnya. Mata Sion berbinar. Ia tampak sangat bahagia mendapat izin tersebut. Obrolan berlanjut, hingga akhirnya Sion bertanya dengan antusias. Jadi, setelah berlatih dengan Pegasus, apakah kakak sudah semakin kuat? Seberapa besar perkembanganmu? Hyunwoo menggaruk kepalanya. Aku belum mengecek jendela statusku. Dengan santai, ia membuka jendela statusnya dan mulai membaca data yang tertera. Ia tidak melihat perubahan yang terlalu signifikan. Namun, sesuatu tiba-tiba membuatnya terkejut. Matanya membelalak. 118 tahun. Di layar, jelas tertulis bahwa umurnya sekarang 118 tahun. Ruangan dimensi AV. Setelah status autoritinya meningkat, Hyunwoo memasuki ruangan dimensi AV. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk merombak seluruh ruangan, membuatnya lebih besar dan lebih indah. AV tampak sangat senang dengan perubahan ini, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Hyunwoo menyipitkan mata dan berbisik di dekat telinga AV. Sepertinya kau lebih senang karena ini daripada karena aku menang melawan Klimber, ya? AV tersentak panik. Tidak kok. Hyunwoo hanya tersenyum kecil sebelum kembali serius. Ketika aku kembali dari dimensi imajiner, umurnya tertulis 118 tahun. Kenapa bisa begitu? AV langsung menjelaskan, mungkin layar informasi menghitung seberapa lama Anda berada di dimensi imajiner. Walaupun di dunia luar baru 1 bulan, ada perbedaan waktu di sana. Di dalam dimensi itu, 1 hari di sini bisa setara dengan 1 tahun di sana.
Hyunwoo terdiam. Jadi, aku bertarung dengan Pegasus selama 100 tahun di sana? Ia menghela napas panjang. Baiklah, menara tutorial memang selalu seperti ini. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, aku kan tidak benar-benar menjadi tua. Lalu, pikirannya kembali pada hal lain. Ngomong-ngomong, Ave, kau sudah mencari tahu sesuatu tentang menara tutorial? Ave mengangguk. Ada satu fakta menarik yang kutemukan mengenai pembuat menara. Hyunwoo menatapnya dengan penuh minat. Siapa yang membuat menara ini? Ave dengan polos menjawab, The Creator. Ekspresi Hyunwoo seketika berubah. Ia memegang kepala Ave dengan wajah penuh amarah. Itu saja. Ave menelan ludah. Itu satu-satunya informasi yang bisa saya dapatkan untuk sekarang. Hyunwoo mendengus dan akhirnya meredakan amarahnya. Baiklah. Aku yang salah karena berharap terlalu banyak. Namun, Ave kemudian berkata dengan ekspresi serius, beri saya 5-7 hari lagi. Saya akan mencoba mencari lebih banyak informasi. Tentu saja, saya tidak bisa menjamin, tetapi tolong serahkan padaku. Hyunwoo menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Oke, tolong bantu aku, ya. Di apartemen Sion, Hyunwoo menerima kabar dari Miryeong. Inti dari Mikti Keyes bicara padaku dan meminjamkan kekuatannya, kata Miryeong dengan suara pelan. Hyunwoo menatap status Miryeong, dan sebuah hal menarik tertulis di belakang namanya. Miryeong, penerus. Melihat status tersebut, Hyunwoo mulai menyusun teori. Klimber yang ada di Meksiko, apakah dia juga dikalahkan oleh seorang penerus? Ia ingat, di tempat itu Mason juga terbunuh. Sampai sekarang, ia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Sementara itu, Miryeong duduk dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Ia merasa telah menggunakan barang milik gurunya tanpa sepengetahuannya. Hyunwoo mendekat, lalu dengan lembut menepuk kepalanya. Kerja bagus, muridku. Miryeong mendongak, matanya melebar. Kalau kau tidak ada, semuanya pasti tidak akan selamat. Lanjutnya, ekspresi Miryeong berubah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, wajahnya menampilkan senyum kebahagiaan. Iya, guru. Di dalam gedung asosiasi internasional, seorang senator dari Montana, Atelek Port, duduk berhadapan dengan Liam. Wajahnya penuh percaya diri saat ia menyampaikan maksud kedatangannya. Aku ingin tongkat Yowie San Wukong. Itu juga milik negara bagian Montana. Katanya dengan nada penuh klaim. Liam menatap pria di hadapannya dengan pandangan tajam. Dalam hati, ia mendesah. Atelek Port bukanlah seseorang yang dihormati karena kemampuan atau koneksinya, melainkan hanya karena uangnya yang menumpuk. Hobinya adalah mengumpulkan artefak langka, dan kini, rupanya tongkat Yowie juga menjadi incarannya. Tongkat itu ada di tangan Hunter Hyunwoo, dialah yang menghentikan bencana di Montana, ujar Liam. Atelek menyipitkan matanya. Jadi menurutmu, Guild Eclipse tidak turun tangan dalam kejadian ini? Liam terdiam. Ia tak bisa membantah pernyataan itu. Atelek tersenyum tipis. Aku hanya perlu berbicara langsung dengan Hyunwoo. Aku akan mengurusnya sendiri setelahnya. Sebelum Liam sempat merespons, pintu ruangan terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah mantap. Kalian sedang membicarakan apa sampai aku tidak diundang? Suaranya terdengar tenang, namun ada tekanan yang sulit diabaikan. Hyunwoo berdiri di sana, tatapannya menusuk ke arah Atelek. Ia berjalan mendekat, lalu bersedekap. Coba katakan sekali lagi. Apa yang akan kau lakukan dengan tongkat Yowie milikku? Suaranya terdengar dingin dan penuh intimidasi. Dalam hati, Hyunwoo menggerutu. Liam bilang tongkat itu disimpan di asosiasi untuk keperluan prosedur. Tapi sekarang malah ada lalat yang datang mengganggu. Hyunwoo menatap lurus ke mata Atelek. Aku yang menghentikan bencana itu. Tapi sekarang, kalian ingin mengklaim tongkat itu hanya karena ikut terkena dampaknya? Bahkan kalian menyerang tanpa sepengetahuanku. Itu artinya kau merasa punya hak milik. Atelek mengangkat alis. Jadi kau sudah tahu. Hyunwoo tersenyum tipis. Dan kalau aku tidak mau memberikannya? Atelek menatapnya tajam. Kalau begitu, aku juga tidak akan tinggal diam. Tanpa peringatan, Hyunwoo mengayunkan tinjunya.
Pukulan keras mendarat di kepala Atelek. Pria itu bahkan belum sempat menyelesaikan ancamannya ketika tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan seketika. Hyunwoo menoleh ke Liam yang tampak menahan napas. Jangan khawatir, dia masih hidup. Liam menghela napas lega. Setelah ini, apa yang akan kau lakukan? Hyunwoo menyeringai. Santai saja. Kembalikan saja tongkat Yowie milikku. Keesokan harinya, di dalam sebuah mobil, seorang pria memasuki kursi penumpang. Jadi, apa kata atasanmu? Suara dari dalam mobil bertanya. Pria yang baru masuk, Evan, menarik napas panjang. Dia marah besar. Menyuruh kami menyebarkan rumor palsu tentang Hyunwoo. Pria di dalam mobil mendecakkan lidah. Dasar pria tua konyol. Jadi, sudah ada ide? Evan menjawab. Apa sebaiknya kita singkirkan saja si tua bangka Atelekport? Pria di dalam mobil tertawa kecil. Cepat juga kau mengambil keputusan. Kau kan sudah melayaninya selama 10 tahun. Aku belum mendapatkan apa-apa darinya, jawab Evan datar. Kalau dibandingkan dengan apa yang bisa kudapat dari tempat ini demi bos kita. Demi organisasi Illuminati. Di Hanam, di padang rumput yang luas, Hyunwoo berdiri di depan Sion, menyerahkan sebuah benda bercahaya biru yang berdenyut pelan di telapak tangannya. Ini sumber Akcheon, kata Hyunwoo. Jika kau taruh ini di pedang Pegasus, layar informasi akan muncul. Sion mengangguk mengerti, lalu mengalihkan pandangannya ke Ana yang tengah sibuk menggambar lingkaran sihir teleportasi di lantai. Kakak bilang mau ke Meksiko, kata Sion. Tapi di sana pasti tidak ada apa-apa. Masih dalam proses pembangunan. Hyunwoo tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengecek sesuatu. Dalam benaknya, ia kembali memikirkan penerus. Kemunculan penerus bukan hal yang aneh, tetapi mereka sulit diprediksi. Climber adalah mereka yang mendaki menara. Guardian adalah mereka yang menghentikan Climber. Keduanya memiliki peran yang jelas, tapi penerus berbeda. Ada yang melindungi wilayah mereka seperti Guardian, ada yang mendaki seperti Climber, ada yang tidak melakukan apapun, dan ada yang berusaha menguasai dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak semuanya berbahaya, tetapi tidak semuanya bisa dipercaya. Hyunwoo melemparkan sesuatu ke arah Miryeong, yang langsung menangkapnya dengan refleks. Murid, terima ini. Miryeong membuka tangannya, melihat benda yang baru saja ia terima, inti dari Mikti Case. Sebuah artefak dengan energi yang luar biasa. Hyunwoo menatapnya dalam-dalam. Aku percayakan ini kepadamu. Matanya berbinar. Ia menggenggam inti Mikti Case lebih erat, lalu mengangguk. Sebelum pergi, Hyunwoo berbicara kepada Sion. Jika kau nanti berlatih ke Pegasus, sampaikan ini. Hyunwoo tersenyum tipis. Bilang padanya, seni bela diri yang diajarkan sangatlah berguna. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, lingkaran sihir teleportasi menyala terang. Di tengah reruntuhan gedung yang nyaris rata dengan tanah, Hyunwoo berdiri dengan kedua tangan di saku, menatap pemandangan yang hening. Ternyata benar, tidak ada apa-apa, gumamnya. Bagaimana aku bisa mencari jejak penerus di tempat seperti ini? Angin panas berembus membawa debu dan puing-puing. Di saat itu, langkah kaki terdengar dari belakang. Kami sudah menunggu Anda, Tuan Hyunwoo. Hyunwoo menoleh. Seorang pria dengan jas hitam berdiri di hadapannya. Di dadanya tersemat tanda Illuminati. Pria itu menundukkan kepala sedikit. Biarkan saya mengantar Anda ke bos kami. Di dalam apartemen yang baru saja direnovasi, Sion berdiri dengan pedang Pegasus di tangannya. Begitu ia menggenggam erat senjata itu, layar notifikasi holografis muncul di depannya. Apakah Anda akan menggunakan sumber Akcheon pada pedang Pegasus? Sebelum memilih, matanya menyapu seluruh ruangan apartemennya. Belum lama ini aku merenovasi tempat ini, tapi aku akan pergi begitu saja dengan cara seperti ini. Ia menarik napas panjang, mengingat perkataan Hyunwoo. Jangan macam-macam dengan orang itu. Dia punya sifat yang buruk. Kalau kakak sampai bilang begitu, berarti dia lebih parah dari kakak sendiri. Setelah mempertimbangkan sejenak, Sion akhirnya memilih, ya. Seketika itu juga,
Tubuhnya diselimuti cahaya biru, dan dalam hitungan detik, ia berpindah ke dimensi imajiner. Di hadapannya, seorang pria dengan aura luar biasa menatap tajam ke arahnya. "Kau siapa lagi?" Suara Pegasus terdengar berat dan penuh ketidakpercayaan. Sion menahan napas. Dalam hatinya, ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Haruskah aku bilang kalau kakak yang mengenalkanku padanya? Tidak. Aku tidak boleh terus bergantung pada kakak. Aku harus menyampaikan tujuanku sendiri. Dengan sikap hormat layaknya seorang murid, ia menundukkan kepala. "Saya ingin belajar seni bela diri dari Anda." Pegasus mendengus. "Sebenarnya, orang seperti kalian itu datang dari mana?" Namun, mendadak ekspresinya berubah. Matanya menyipit, seolah mengingat sesuatu. "Jangan bilang, kau ada hubungannya dengan Hyunwoo." Sion menelan ludah. Suaranya sedikit bergetar. "Betul." Sekejap kemudian, auranya berubah liar, memenuhi ruangan dengan tekanan yang luar biasa. "Brengsek. Aku baru saja mau tidur, dan dia lagi-lagi menggangguku dengan cara seperti ini." Sion yang melihat amarah Pegasus berpikir dalam hati, "Maafkah Hyunwoo, sepertinya aku tidak bisa menyampaikan pesan dari kakak." Pegasus menatapnya tajam. "Enyahlah. Lagi pula, kau tidak akan bisa belajar dengan benar." Kata-kata itu langsung memicu ingatan Sion akan masa-masa putus asanya. Amarah dan tekadnya membuncah. "Saya mohon, ajarkan saya sekali saja. Saya harus menjadi lebih kuat. Ada yang harus saya lindungi." Ia mengepalkan tangannya. "Kalau Anda terus menolak, saya akan mengganggu Anda sampai Anda setuju." Pegasus menoleh dengan ekspresi tak percaya. "Dari tingkah lakumu saja aku tahu kalau kau kenal dengan Hyunwoo," katanya dengan nada sinis. Lalu, sebuah senyum penuh ancaman muncul di wajahnya. "Kalau itu keinginanmu, aku akan memperlakukanmu seperti aku memperlakukan dia." Sion merasa sedikit lega, tetapi sebelum ia sempat merespons, Pegasus melesat dalam sekejap. "Cobalah menang dariku." Sebuah serangan dahsyat menghantam area sekitar, menghancurkan segalanya dalam radius besar. Debu berterbangan, tanah terbelah, dan udara dipenuhi dengan tekanan yang menyesakan. Itu adalah kematian pertama Sion. Di Meksiko, pria itu membungkukkan kepala dengan sopan. "Biarkan saya mengantar Anda ke bos kami." Hyunwoo menyeringai tipis. "Kalau aku nggak mau." Ekspresi pria itu tetap datar. "Saya akan menjalankan perintah bos." Hyunwoo menyipitkan mata. "Siapa bosmu?" "Andalah yang harus menemuinya langsung untuk mengetahuinya." "Jadi maksudnya dia tidak akan memberikan informasi apa-apa," pikir Hyunwoo. "Juga, dia pasti sadar bahwa dia tidak akan bisa menang melawanku. Yang paling penting sekarang adalah satu hal, mungkin saja bosnya adalah orang yang dikatakan oleh HV." Hyunwoo akhirnya mengangguk. "Baiklah, tunjukkan jalannya." Pria itu memimpin Hyunwoo ke depan sebuah lift yang tampak mewah dan berornamen permata. Hyunwoo menatap sekeliling. Lift saja didekorasi seperti ini. Namun, rasa takjubnya tidak berhenti di situ. Saat lift bergerak turun, sebuah pemandangan luar biasa terlihat di bawahnya, sebuah istana bawah tanah yang megah. Ketika lift mencapai dasarnya, banyak orang berjajar rapi di kanan dan kiri, memberi salam penghormatan kepada Hyunwoo. Di ujung lorong, seorang wanita berdiri anggun, tersenyum padanya. "Saya sudah menunggu Anda, Master." Hyunwoo menatapnya. Ia mengenal wanita ini. "Aku punya 2 murid. Salah satunya adalah Miryeong dan yang satunya lagi." Kala itu, Hyunwoo tengah berjalan santai di menara, ketika ia melihat seorang wanita yang dikepung oleh 2 pria. Dari gerak-gerik mereka, Hyunwoo langsung tahu bahwa 2 pria itu bukan sekadar kenalan, mereka berniat membunuhnya. Dengan satu gerakan cepat, Hyunwoo menyingkirkan keduanya sebelum mereka sempat bertindak. Sejak saat itu, wanita itu menjadi muridnya. Namanya Hanarin. Namun, hubungan mereka selalu terasa aneh. Di awal, ia mengajarinya seperti halnya Miryeong. Tapi, setelah 1,5 tahun di dalam menara, mereka menjadi semakin dekat. Hanarin selalu berada di sampingnya, sampai akhirnya, ia memilih keluar lebih dulu. Sebelum pergi,
Hanarin berkata, saya akan mempersiapkan semua yang Master inginkan. Kembali ke masa kini. Saya yang membunuh Mason, kata Hanarin santai. Sebenarnya, saya ingin membunuhnya lebih awal, sebelum dia mengganggu Anda. Tapi saat itu, saya masih belum cukup kuat. Hyunwoo menghela napas. Dan kenapa kau membangun istana ini? Hanarin tersenyum lembut. Karena Anda pernah bilang bahwa istana bawah tanah itu keren. Hyunwoo mengernyit. Kapan aku bilang begitu? Lalu, potongan memori dari menara muncul di pikirannya. Saat itu, ia dan Hanarin bersantai. Hanarin bertanya, apa yang ingin Master lakukan setelah keluar? Dengan santai, Hyunwoo menjawab, aku ingin tidur sepuasnya tanpa harus bekerja. Hidup seperti konglomerat, liburan setiap hari, dan bermain di villa-villa mewah. Istana bawah tanah juga terdengar menarik, dan aku ingin mencoba kasino di Las Vegas. Mengingat itu, Hyunwoo hampir menyemburkan minumannya. Jadi, semua delusi yang muncul di pikiranku waktu itu. Ia menatap Hanarin dengan tajam. Untuk memastikan, ia mengaktifkan mental access, kemampuan membaca isi hati seseorang. Yang terbaca hanyalah satu hal. Master, 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 Master. Hyunwoo memijit pelipisnya. Dia juga sudah nggak waras. Hyunwoo menatap layar holografis yang menampilkan status Hanarin. Penerus. Status yang sama seperti yang dimiliki Miryeong. Hanarin mendapatkannya setelah membunuh Mason. Hyunwoo menoleh dan bertanya dengan serius. Apa rencanamu sekarang? Kekuatan yang kau miliki akan kau gunakan untuk apa? Dalam hati, ia berpikir, anak ini bisa menjadi Climber atau Guardian. Berdasarkan mental access, dia tidak akan bertindak di luar perintahku. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya pada sistem. Hanarin menatapnya dengan polos. Saya akan menggunakannya untuk Master. Saya akan menggunakan kekuatan saya bersama Master. Suasana tegang sedikit mereda. Hyunwoo melanjutkan, jadi kau yang membunuh Climber White Elephant. Hanarin mengangguk. Dia lawan yang cocok untuk menguji kekuatanku sebagai penerus. Kau hanya menggunakan kekuatan barumu. Tidak. Saya mengalahkannya dengan kekuatan yang sudah saya miliki. Overlap kekuatan ini masih memiliki output yang lemah. Hyunwoo menyeringai kecil. Sepertinya kau kesulitan mengalahkannya. Kotanya saja hancur begitu. Hanarin tetap tenang. Tidak sesulit itu kok. Saya sengaja mengalahkannya perlahan-lahan. Hyunwoo menatapnya dengan tatapan tak percaya. Hanarin melanjutkan, dulu Anda pernah bilang kalau punya banyak uang, Anda ingin membeli satu kota dan membangunnya sesuai keinginan. Sekarang kita sudah punya uang dan sumber daya. Jadi mulai sekarang, Master bisa bermain SimCity di dunia nyata. Melihat ekspresi Hanarin, Hyunwoo menyadari sesuatu. Dia lebih parah dari Miryeong. Tanpa ragu, ia memukul kepala muridnya dengan cukup keras. Dan kenapa kau menemuiku sekarang? Hanarin tetap tersenyum. Saya ingin mempersiapkan semua yang Anda inginkan sebelum pertemuan Anda. Hyunwoo menyipitkan mata. Dan kenapa tidak ada rumor negatif atau teori konspirasi tentang ini? Hanarin menjawab santai, saya yang mengontrol semuanya. Hyunwoo memijat pelipisnya. Sudah kuduga, mental anak ini tidak normal. Menghela napas, ia berpikir, kenapa semua muridku seperti ini? Padahal aku normal? Ia bangkit berdiri. Kalau begitu, urusanku sudah selesai. Aku akan kembali. Hanarin menatapnya. Bagaimana kalau saya antar Anda sampai keluar? Hyunwoo menoleh. Ya, boleh. Dalam hati, ia merasa heran. Tumben dia tidak mengekor. Tapi ternyata, ketika mereka sampai di lingkaran teleportasi, Hanarin tetap berdiri di sampingnya. Hyunwoo meliriknya. Kenapa kau mengikutiku? Tempat yang layak bagi saya adalah di sisi Master, jawab Hanarin. Bagaimana dengan organisasimu? Saya sudah melatih mereka sehingga mereka bisa bergerak tanpa saya. Hyunwoo menghela napas. Ini deja vu. Terserah. Tidak mungkin ada hal buruk yang terjadi kalau dia ikut. Saat berdiri di atas lingkaran teleportasi, Hyunwoo berkata,
Lingkaran sihir ini hanya ada satu, jadi kau harus berdiri dekat denganku. Tanpa ragu, Hanarin langsung menggenggam tangannya erat. Di kota Hanam, terjadi perdebatan sengit antara Miryeong dan inti Micticus tentang kesepakatan kontrak. Miryeong mendengar kontrak itu dengan curiga. Kenapa ini terlalu menguntungkan bagiku? Perhatiannya teralihkan saat lingkaran teleportasi bercahaya, menandakan seseorang akan datang. Ia buru-buru berlari keluar. Guru. Namun, begitu melihat siapa yang berdiri di samping Hyunwoo, langkahnya terhenti. Seorang wanita menggandeng tangan gurunya. Mata Miryeong membelalak. Hyunwoo memperkenalkan mereka dengan tenang. Miryeong, ini Hanarin, murid keduaku. Hanarin, ini Miryeong, murid pertamaku. Miryeong tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Guru punya murid kedua? Tanpa ragu, ia langsung menyepakati kontrak dengan Micticus. Micticus tampak terkejut. Kenapa tiba-tiba kau berubah pikiran? Dengan ekspresi berkobar, Miryeong menjawab, sepertinya aku harus menggunakan kekuatanmu. Di ruang dimensi Ave, Hyunwoo berdiri di belakang Ave yang sibuk bermain game. Jadi, sudah menemukan informasi tentang The Creator? Tanyanya. Ave masih sibuk bermain game dan tidak menjawab. Tanpa pikir panjang, Hyunwoo mengambil remote dan mengarahkannya ke koleksi barang Ave. Ave langsung panik. Tunggu. Saya sudah menemukan petunjuk. Ave menghela napas, lalu menjelaskan, saya tidak bisa menemukan lokasi The Creator karena status authority terlalu rendah. Tapi saya menemukan sesuatu yang bisa membantu. Ada artefak yang bisa melacak keberadaan The Creator. Di depan apartemen, Seoyeon berdiri, menatap dua orang yang sedang bertarung sengit. Kakak, mereka sedang apa? Tanyanya kepada pria yang tengah bersantai, menikmati pertarungan itu seperti menonton hiburan sore. Hyunwoo menjawab santai, mereka sedang berdebat. Seoyeon mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, ini jelas bukan sekadar debat. Ledakan energi bertabrakan, membelah udara dengan kekuatan dahsyat. Lingkungan sekitar sudah porak-poranda akibat benturan serangan mereka. Miryeong dan Hanarin saling menyerang tanpa ampun. Masing-masing ingin membuktikan diri sebagai murid unggulan Hyunwoo. Seoyeon mendesah. Kau tidak akan menghentikan mereka. Hyunwoo mengangkat bahu. Mereka tidak mau mendengar. Seoyeon menghela napas panjang. Pertarungan itu semakin intens, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Ketika situasinya mulai di luar kendali, Hyunwoo akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Dalam sekejap, ia sudah berada di tengah-tengah mereka dan tanpa banyak bicara, ia memukul keduanya dengan cukup keras hingga membuat mereka terhuyung jatuh. Sudah cukup, ucapnya dengan nada tegas. Miryeong dan Hanarin terdiam, menyadari bahwa mereka telah keterlaluan. Masuk ke dalam dan renungkan perbuatan kalian, perintahnya. Tanpa membantah, keduanya berjalan masuk ke dalam apartemen. Seoyeon yang masih berdiri di samping Hyunwoo bertanya, siapa wanita itu? Murid keduaku, jawab Hyunwoo santai. Seoyeon terdiam. Matanya melebar. Aku bahkan tidak bisa menghentikan mereka kalau mereka bertengkar. Sekarang ada satu pengacau lagi. Aku tidak akan kuat kalau ini terus bertambah. Saat ia menoleh untuk kembali berbicara dengan Hyunwoo, pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Hyunwoo muncul di ruang dimensi Ave dan langsung bertanya, Ave, di mana keberadaan artefak yang bisa mencari The Creator? Ave, kali ini tanpa terdistraksi oleh gamenya, menjawab dengan serius, ada di tingkat 8-35. Hyunwoo mengernyit. Apa maksudnya? Ave menjelaskan, aku baru mengetahui bahwa tingkat 1-9 adalah fitur dasar. Semua tingkat itu memiliki peradaban, tapi strukturnya berbeda. Contohnya, tingkat 8 terbagi menjadi multidimensi, sedangkan tingkat 1-3 memiliki peradaban yang kecil dan terbatas. Hyunwoo mengangguk-angguk seolah mengerti, padahal dalam pikirannya, semuanya masih kabur. Tapi intinya kan bukan itu, katanya akhirnya. Apa aku bisa pergi ke tingkat 8? Ave mengangguk. Bisa, tapi kau membutuhkan beberapa artefak untuk membuka jalannya. Artefak apa saja? Kompas orang buta, jarum jam perak,
jantung raksasa, mata batin raksasa, dan gigi geraham raksasa. Hyunwoo mendesah. Ekspresi malasnya terlihat jelas. Ave yang sudah terbiasa dengan reaksi itu buru-buru menambahkan, tapi kau tidak perlu khawatir. Aku tahu lokasi 2 artefaknya, dan 3 sisanya dimiliki oleh 1 orang. Ave menampilkan layar ponsel di hadapannya. Gambar yang muncul membuat Hyunwoo tersenyum. Bagus, katanya, lalu berbalik. Aku pergi dulu. Orang itu adalah Atelekport. Keluar dari ruang dimensi Ave, Hyunwoo langsung memanggil kedua muridnya. Miryong, kau pergi ke Hong Kong. Ambil kompas orang buta. Hanarin, kau ke Meksiko. Ambil jarum jam perak. Keduanya menerima perintah dengan serius. Ambil dengan cara yang damai, tegas Hyunwoo. Miryong dan Hanarin mengangguk. Hyunwoo menatap mereka sejenak sebelum berbalik. Kalau mereka bisa mendapatkannya sedamai mungkin, aku pun juga akan seperti itu. Di rumah Atelekport, seorang bawahan melapor. Tuan, ada tamu. Atelek yang sedang santai. Aku tidak merasa punya janji dengan siapapun. Bukan janji, Tuan. Ini pemberitahuan sepihak. Ucap bawahannya dengan ekspresi mencurigakan. Sebelum Atelek bisa merespons, sebuah gelombang energi tiba-tiba menghancurkan rumahnya. Dinding-dinding runtuh, furnitur beterbangan, dan lantai bergetar hebat. Atelek terperanjat, tubuhnya bergetar ketakutan. Di tengah kepulan debu dan reruntuhan, seorang pria berjalan masuk dengan santai. Berisik, katanya dengan nada datar. Kupingku bisa-bisa berdarah. Begitu melihat siapa yang datang, mata Atelek membelalak. Hyunwoo. Pria yang tadi menyuruh murid-muridnya untuk mengambil artefak dengan cara damai, kini berdiri di hadapannya tanpa menunjukkan kedamaian sedikitpun.